Berdasarkan survei dari BPS tahun 2022, sebanyak 143,72 juta jiwa masuk kategori angkatan kerja. Dengan rincian 135,3 juta jiwa bekerja dan 8,43 juta jiwa menganggur. Angka angkatan kerja ini menjadi saingan kamu dalam mencari kerja, terutama yang masih menganggur. Ada ratusan bahkan ribuan CV masuk setiap harinya ke rekruter. Dan rekruter hanya perlu memilih sebanyak hitungan jari untuk menentukan kandidat mana yang terbaik untuk menduduki suatu posisi. Apakah kamu salah satunya yang masih struggling mencari kerja? Jika iya, kamu harus tonton video Minli agar kamu bisa membuat CV yang menarik perhatian rekruter. Sebab kalau CV-mu tidak menarik, kamu tidak akan dilirik rekruter dan kamu akan kesulitan bersaing dengan 8,43 juta orang lainnya. Kalau dari CV saja sudah gagal, bagaimana bisa kamu lolos pada tahap selanjutnya? Masih banyak loh proses rekrutmennya, tidak hanya berhenti di CV saja. Nanti ada poin yang akan membuat CV-mu lebih diperhatikan karena penulisan yang terstruktur. Kamu juga bisa menonton video Minli yang ini untuk mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan ketika menulis CV. Penasaran apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis CV? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan 5 hal yang perlu diperhatikan ketika menulis CV. Bagi kamu seorang fresh graduate yang sedang melamar pekerjaan, atau kamu ingin mencari pekerjaan baru dan mendapat kesempatan yang lebih baik, sudah saatnya untuk memperhatikan penulisan CV-mu. Sebab CV merupakan tahapan pertama dalam melamar kerja. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yuk simak video Minli, biar kamu bisa lolos untuk mengikuti proses selanjutnya sampai kamu mendapat offering letter. Ketika kamu menulis CV, hal pertama yang wajib diperhatikan adalah konsistensi dalam format dan isi. Format yang konsisten meliputi penggunaan font, ukuran font, dan penempatan informasi harus sama untuk seluruh isi CV. Format yang konsisten akan membuat CV menjadi lebih rapi dan sesuai dengan pedoman penulisan. Kamu juga harus mempertimbangkan jarak antar baris harus sama untuk seluruh isi CV. Misalnya, jangan sampai informasi bagian pengalaman kerja terlalu berdekatan atau terlalu jauh dengan informasi terkait pendidikanmu. Isi yang konsisten juga meliputi penggunaan bahasa yang sama dan gaya penulisan yang sama untuk seluruh isi CV. Contoh format dan isi yang konsisten sebagai berikut. Dalam format, font yang digunakan yaitu Times New Roman ukuran 12. Dan informasi ditulis dengan rata kiri semuanya. Judul seperti riwayat pekerjaan dan pendidikan ditulis dengan font Times New Roman ukuran 14 dalam uppercase. Deskripsi pekerjaan dan pendidikan ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12 dalam normal. Bahasa yang digunakan dalam deskripsi pekerjaan dan pendidikan harus konsisten menggunakan kalimat aktif. Kamu juga harus menggunakan garis bawah, italic, bold, dan kapitalisasi yang konsisten untuk penekanan kalimat. Hal ini membantu rekruter memahami dengan mudah bagian-bagian penting dari CV dari highlight information yang kamu cantumkan. Perekrut akan langsung tertuju pada bagian yang kamu highlight tanpa harus membaca keseluruhan isi CV-mu. Sedangkan garis bawah bisa digunakan untuk membatasi bagian-bagian penting dalam CV. Misalnya, memisahkan antara bagian riwayat pekerjaan dan pendidikan. Kamu juga bisa menggunakan italic atau bold untuk menekankan bagian penting dalam CV. Misalnya, menekankan keyword ketika mendeskripsikan pekerjaanmu. Kalau penggunaan kapitalisasi bisa digunakan untuk menekankan judul pada masing-masing bagian. Berbicara tentang judul, kamu harus selalu mencantumkan judul ketika menulis bagian baru ya. Hal ini sangat penting untuk membantu rekruter memahami dan membedakan informasi yang diberikan. Judul membantu memberikan struktur yang jelas pada CV, sehingga informasi mudah dipahami. CV yang terstruktur akan membuat CV-mu terlihat lebih profesional dan membantu kamu menonjol dalam melamar pekerjaan.
Hal ini juga dapat diartikan bahwa kamu adalah orang yang terstruktur, tidak berantakan, dan memahami bagaimana penulisan yang baik. Ketika menjelaskan masing-masing bagian, kamu harus cantumkan informasi dalam urutan kronologis paling baru terlebih dahulu. Urutan kronologis paling baru berarti kamu menulis dari tahun terbaru dan tidak perlu mencantumkan informasi yang sudah usang. Hal ini untuk mengukur apakah pengalaman terbarumu berkaitan dengan posisi yang dilamar dan apakah kemampuan tersebut masih kamu kuasai atau sudah tidak relate. Hal ini juga membantu rekruter memahami bagaimana pengalaman dan latar belakang kamu berkembang dari waktu ke waktu. Contoh informasi yang sudah usang, misalnya magang yang kamu lakukan pada tahun 2011, atau lomba yang kamu ikuti pada saat SMA tahun 2014, dan lainnya. Usahakan informasi yang kamu masukkan tidak lewat dari 5 tahun, karena jika sudah lewat dari 5 tahun, informasi tersebut sudah tidak relate dengan kondisi kamu saat ini. Nah, ini nih, hal yang juga penting namun kamu suka lupa. Saat mengirimkan lamaran kerja, kamu harus mengubah format file menjadi PDF sebelum dikirimkan. Format PDF memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu sama dan tidak berubah ketika dibuka pada perangkat yang berbeda. Format PDF juga dapat mencegah CV kamu diubah oleh orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan seperti itu tentu akan merugikanmu. Bisa jadi nasibmu berubah karena kesalahan yang tidak kamu lakukan. Berikut adalah cara mengubah format file menjadi PDF. Pertama, buka dokumen CV yang sudah dibuat. Lalu, klik File dan klik bagian Save As. Selanjutnya pilih PDF sebagai format file dan beri nama file sesuai keinginan. Setelah itu, klik Save. Jadi, hal yang perlu kamu perhatikan dalam menulis CV yaitu menulis dengan format dan isi yang konsisten, menggunakan garis bawah, miring, tebal, dan kapitalisasi yang konsisten untuk penekanan kalimat, mencantumkan judul ketika menulis bagian baru, mencantumkan informasi dalam urutan kronologis paling terbaru, dan mengubah file menjadi PDF. Tulis di kolom komentar ya jika kamu sudah menerapkan tips dari Minli dan sudah mendapat notification dari perusahaan. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.